Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asran dengan stambuk A1H1 20077 kelas A jurusan PG PAUD. Baik, saya akan memaparkan pembelajaran pengantar pendidikan dari bab 5 sampai dengan bab 9. Bab 5 yaitu fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ialah yang meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses. Pada dasarnya lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Fungsi terpusat pendidikan. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu ia sifat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, mengembangkan benar atau salah, dan sebagainya. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman peserta masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberi dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Fungsi terpusat pendidikan. Corak ragam pendidikan yang dialami seorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. C. Pengaruh timbal balik antara terpusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi berbudaya, pengajaran dan upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dan upaya pemarian keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran pendidikan dan pengaruhnya dalam pendidikan terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Demikian: A. Aliran empirisme, B. Aliran nativisme, C. Aliran naturalisme, D. Aliran konvergensi. Aliran empirisme bertolak pada leksian tradision yang mementingkan stimulasi eksternal dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran naratisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang terpengaruh terhadap perkembangan anak. Aliran naratisme bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Aliran konvergensi bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan sangat penting. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar, B. Pengajaran pusat perhatian, C. Sekolah kerja, D. Pengajaran proyek. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1.
Perguruan Kebangsaan Tanam Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Jafei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Asas dan tujuan Taman Siswa. Tujuan Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Asas Taman Siswa bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tertibnya persatuan dalam berkehidupan umum. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam: berpikir logis dan rasional, kreatif atau kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme. Tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. B. Upaya-upaya dan hasil yang dicapai ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Upaya: beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidikan INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan menjalan anak-anak sendiri, serta mencetak buku-buku pelajaran. Hasil: ruangan pendidikan INS Kayu Tanam mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan, kerajinan, beberapa ruang pendidikan jenjang persekolahan, dan jumlah alumni. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang antap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerintah pendidikan. Masalah pemerintah pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan dan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan. Beberapa masalah dalam kaitannya dengan efisiensi pendidikan antara lain: A. Bagaimana memfungsikan tenaga kerja pendidikan. B. Bagaimana sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan TENA. 4. Masalah refleksi pendidikan. A. Status lembaga pendidikan yang bermacam-macam. B. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran yang siap pakai, yang ada ialah siap kembang. C. Tidak tersedianya peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Ada dua faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan, yaitu gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan mengarahkan dana dan daya. Faktor kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, tenaga pendidikan kurang kompeten, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Aspirasi masyarakat. 3. Laju pertumbuhan penduduk. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia.
A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. B. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. D. Memberi perhatian terhadap tenaga pendidikan atau prajabat dan jabatan. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Kelembagaan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis pendidikan. Pendidikan umum atau SD, pendidikan kejuruan atau STM, pendidikan luar biasa atau SDLB, pendidikan kedinasan atau SPK, pendidikan keagamaan, PGAN atau AYAN. B. Kurikulum program pendidikan. 1. Pembaruan landasan yuridis. 2. Pembaruan kurikulum. 3. Pembaruan pola dan masa studi. 4. Pembaruan tenaga pendidikan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha ke luar dalam diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan saran, dan seterusnya. 1. Segi sasaran pendidikan. 2. Segi lingkungan pendidikan. 3. Segi jenjang pendidikan. 4. Segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan termasuk sistem pendidikan. 1. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Hubungan antara aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis, aspek kurikulum.